Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Bidandila. Hari ini aku mau bahas tips untuk ibu-ibu bekerja yang tetap memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Otomatis caranya hanya dengan dipumping dong. Nah, gimana sih teknik pumping yang bagus yang dapat menghasilkan ASI yang banyak? Tonton terus ya Bunda. Teknik yang mau aku bagi kali ini yaitu namanya teknik power pumping. Untuk bunda-bunda yang menyusui pasti udah pernah dengar dong teknik power pumping ini. Nah, ini informasinya khusus bagi bunda-bunda yang belum pernah sama sekali mendengar teknik power pumping, atau bagi yang udah dengar tapi belum tahu tuh gimana cara power pumping itu. Power pumping ini sebelum kita bahas ya Bun ya, aku mau jelasin dulu power pumping ini manfaatnya itu gimana. Nah, untuk bunda-bunda pekerja seperti kita, seperti aku, ini pengalaman banget ya buat aku. Ketika di kantor dengan kesibukan yang begitu banyak, jadi kan kadang molor waktu pumpingnya, sampailah pulang kantor, setelah pulang baru dilanjutkan menyusui bayinya. Nah, awal-awal kerja pasti gitu dong, ritmenya, tapi itu mengakibatkan produksi ASINya jadi seret. Nah, aku sempat kemarin itu cari-cari tahu referensi gimana sih caranya, selain dengan menggunakan ASI booster, gimana sih caranya untuk meningkatkan produksi ASI bagi ibu pekerja. Nah, power pumping ini bermanfaat banget Bunda. Memang sih dengan power pumping ini kita harus konsisten sama waktu ya. Walaupun kita sibuk bekerja, kita harus menyisihkan waktu untuk pumping dulu. Karena keteledoran yang sebelumnya yang akunya nggak menyisihkan waktu, memang waktunya nggak on time untuk pumping, jadi ASINya seret. Setelah aku coba teknik power pumping ini dengan benar-benar niat untuk menyisihkan waktu untuk pumping, alhamdulillah sih ASINya udah mulai banyak lagi. Hingga sekarang nih udah mau disapi juga nih anaknya, 2 bulan lagi insya Allah aku sapi. Nah, teknik power pumping ini prinsipnya gini Bun, ASI itu diproduksi sesuai dengan permintaan kan. Ini artinya makin sering payudara dikosongkan, baik melalui menyusui langsung ataupun dengan memompa, makin banyak pula ASI yang akan dihasilkan. Power pumping dilakukan dengan meniru prinsip cluster feeding, yaitu pola menyusui bayi yang lebih singkat tetapi lebih sering Bun. Pola menyusui dengan cluster feeding biasanya akan lebih sering terjadi pada bayi yang sedang mengalami lonjakan pertumbuhan. Di fase ini, bayi akan lebih banyak memerlukan asupan kalori dari ASI. Jika biasanya bayi menyusu 1 kali dalam 2 hingga 3 jam, bayi dengan cluster feeding bisa menyusu lebih sering dari biasanya, atau bahkan bisa beberapa kali dalam 1 jam Bunda, tetapi dengan durasi yang lebih singkat. Hal ini akan membuat tubuh bunda memproduksi ASI sebanyak yang dibutuhkan bayi. Teknik power pumping dilakukan dengan memanfaatkan prinsip tersebut. Memompa ASI lebih sering dalam jangka waktu tertentu diharapkan dapat merangsang payudara untuk terus memproduksi ASI. Sebelum bunda memulai teknik power pumping, ada beberapa hal nih yang perlu bunda lakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya bunda perlu meluangkan waktu minimal 1 jam dari semua kesibukan di kantor. Carilah tempat yang nyaman dan tenang agar bunda bisa rileks dan fokus selama pumping, sehingga ASI lebih mudah mengalir. Nah, ada 2 nih cara power pumping yang bisa bunda praktekin. Cara yang pertama itu bunda pumping dulu selama 20 menit, lalu bunda beristirahat selama 10 menit. Nah, selanjutnya bunda sambung lagi pumping selama 10 menit, setelah itu istirahat lagi selama 10 menit. Dan yang terakhir, bunda lanjutkan lagi pumping selama 10 menit. Nah, total durasinya itu selama 1 jam ya bunda. Bunda bisa melakukan metode ini 1 hingga 2 kali dalam 1 hari. Atau bunda juga bisa melakukan metode yang kedua, metode alternatif, waktu yang lebih singkat, tetapi bunda bisa melakukannya sebanyak 5 kali dalam 1 hari. Caranya, pumping selama 5 menit, lalu bunda istirahat selama 5 menit. Dan bunda sambung lagi pumping selama 5 menit, kemudian istirahat lagi selama 5 menit. Dan yang terakhir disambung lagi pumping selama 5 menit. Total durasinya yaitu 25 menit ya bunda.
Peningkatan kualitas ASI umumnya terlihat setelah melakukan power pumping ini, Bunda. Harus rutin selama 2 hingga 3 hari. Dan pada beberapa kasus bisa merasakan hasilnya setelah melakukan power pumping selama 4 hingga 7 hari. Perlu diingat ya Bunda, power pumping dilakukan bukan untuk menggantikan jadwal pompa biasa ya Bun, tetapi sebagai sesi tambahan. Selain itu, power pumping hanya disarankan bagi Bunda yang mengalami penurunan produksi ASI. Bagi Bunda yang produksi ASI-nya udah cukup dan lancar, disarankan untuk tetap menyusui bayinya seperti biasa dan tidak perlu mencoba melakukan power pumping ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelebihan produksi ASI yang dapat mengakibatkan pembengkakan pada payudara Bunda. Selain itu juga akan menimbulkan rasa nyeri Bun akibat ASI yang diproduksi terlalu berlebih dan tidak dikeluarkan. Nah, selain menggunakan teknik power pumping, Bunda juga bisa meningkatkan produksi ASI dengan mengkonsumsi makanan pelancar ASI, kemudian mengkonsumsi suplemen pelancar ASI, istirahat yang cukup, dan menyusui bayi sesering mungkin atau pumping sesering mungkin untuk Bunda yang bekerja. Semoga video aku kali ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang sedang dalam tahap menyusui. Semangat terus Bunda. Terima kasih sudah nonton. See you on my next video. Bye bye.